Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau SAPP tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum atau SABUN. Kelompok 5 beranggotakan Galanur Subhi NPM 129, Lanang Gumlardada NPM 141, Wahyu Christian Manalu NPM 144, dan Faiz Marwan Prayoga NPM 148. Gambaran umum Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum atau SABUN. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau SABUN adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran bagian anggaran BUN. SABUN menghasilkan laporan keuangan bendahara umum atau BUN. BUN dibagi menjadi dua kelompok, yaitu BUN sebagai pengelola kas dan BUN sebagai pengguna anggaran bagian anggaran atau pengelola transaksi BUN lainnya. SABUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran bagian anggaran bendahara umum negara atau BABUN. SABUN sendiri terdiri dari beberapa subsistem, yaitu SIAP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat, SAUP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah, lalu SIKUBAH atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah, lalu SAIP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah, SAPPP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Penerusan Pinjaman, lalu SATD atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah, lalu SABS atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, lalu SABL atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja lainnya, SATK atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, dan SAPBL atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Badan lainnya. Dalam pelaksanaan SABUN, Kementerian Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan bendahara umum negara sebagai berikut. Yang pertama ada UABUN, lalu UAPBUN, lalu ada UAKBUN Pusat, lalu UAKKBUN Wilayah, selanjutnya UAKBUN Daerah atau KPPN, lalu UAPPA E1BUN, dan UAKPA BUN. Selanjutnya ada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat atau SIAP. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat atau SIAP. Yang pertama unit akuntansi. SIAP dilaksanakan oleh DJPBN. Dalam pelaksanaannya melibatkan unit pemroses data sebagai berikut. KPPN sebagai UAKBUN Daerah, DITPKN DJPBN sebagai UAKBUN Pusat, Kanwil Ditjen Pembendaharaan sebagai UAKBUN Kanwil, dan DJPBN dalam hal ini DITPKN sebagai UAKBUN AP. Yang kedua dokumen sumber. Dokumen sumber yang diproses oleh unit akuntansi pada SIAP antara lain sebagai berikut. DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan termasuk revisinya, lalu SPP, SPM, SP2D, SP3, SSPB, nota debit, KU keluar, wesel pemerintah, daftar penguji, dan bukti pendukung lainnya. Lalu BPN antara lain formulir SSP, SSBP, SSBC, nota kredit, KU masuk, dan dokumen pendukung lainnya. Lalu yang terakhir ada memo penyesuaian dan dokumen lainnya yang sah. Yang ketiga proses akuntansi. KPPN selaku UAKBUN Daerah memproses dokumen sumber atas transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui KPPN untuk menghasilkan laporan keuangan. KPPN juga melakukan rekonsiliasi data transaksi keuangan dengan seluruh satker di wilayah kerjanya. KPPN menyusun laporan keuangan tingkat UAKBUN Daerah dan menyampaikannya kepada Kanwil Ditjen PBN. Lalu Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUN Kanwil melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh KPPN di wilayah kerjanya, lalu menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKKBUN Kanwil ke DITPKN. Lalu DITPKN DJPBN selaku UAKBUN Pusat memproses dokumen sumber atas transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat untuk menghasilkan laporan keuangan lalu menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKBUN Pusat ke UAPBUN AP. DJPBN dalam hal ini DITPKN selaku UAPBUN AP melakukan penggabungan laporan keuangan dari UAKBUN Pusat dan UAKKBUN Kanwil untuk menghasilkan laporan keuangan tingkat UAPBUN AP, lalu menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKBUN AP ke DJPBN dalam hal ini DIT APK selaku UABUN. Selanjutnya jenis laporan. Yang pertama,
laporan keuangan tingkat Uakbun daerah atau KPPN, lalu laporan kun tingkat Wakakabun Kanwil atau Kanwil DJPBN, lalu laporan kun tingkat Uakbun Pusat atau DIT-PKN, lalu laporan kun tingkat Uakbun AP atau DIT-PKN, lalu laporan kun di tingkat Uabun atau Ditjen Pembendaharaan, dalam hal ini DIT-APK. Laporan-laporan tersebut memiliki periode laporan. Laporan yang ada yaitu laporan arus kas dan neraca kun dengan periode laporan bulanan, semesteran, dan tahunan, lalu CALK dengan periode semesteran, tahunan. Selanjutnya, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah atau SAUP. SAUP merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi utang, operasi utang pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait utang. Unit akuntansi SAUP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang atau DJPU selaku UAP BUN Pengelolaan Utang. Setelah itu dokumen sumber ada 5, yang pertama dokumen anggaran, yang kedua dokumen pengeluaran, ketiga dokumen penerimaan, keempat dokumen lainnya yang bersamakan, dan yang kelima memo penyesuaian. Proses akuntansi dari SAUP dimulai dari DJPU yang memproses data dan transaksi dan dokumen sumber, yang kemudian menimbulkan pengakuan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan, penambahan nilai utang dan penurunan nilai utang, serta menghasilkan laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan kemudian dikirimkan ke DIT APK DJPBN selaku UABUN, disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditantangani oleh Direktur pada DJPU selaku penanggung jawab. Lalu selanjutnya, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah atau SIKUBAH merupakan serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah. Unit akuntansi SIKUBAH dilaksanakan oleh DJPU selaku UAP BUN Pengelolaan Hibah. Dokumen sumbernya ada 14. Yang pertama berita acara serah terima, yang kedua DIPA dan atau revisinya, yang ketiga DIPA pengesahan, yang keempat Notice of Disbursement atau NOD, yang kelima surat perintah pengesahan hibah uang atau SP2HU, yang keenam surat pengesahan hibah uang atau SPHU, yang ketujuh surat perintah pengesahan hibah barang, jasa, surat berharga atau SP2HBJS, yang kedelapan surat pengesahan hibah barang, jasa, surat berharga atau SPBHJS, yang kesembilan surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah atau SP4H, yang ke-10 surat pengesahan pengembalian pendapatan hibah atau SP3H, yang ke-11 berita acara serah terima atau BAST, yang ke-12 surat pernyataan telah menerima hibah atau SPPMH, yang ke-13 SSPB atau SSBP, dan yang terakhir memo penyesuaian. Proses akuntansi dari SIKUBAH dimulai dari DJPU yang memproses data transaksi dan dokumen sumber, yang menimbulkan pengakuan pendapatan dan belanja hibah, serta menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kemudian laporan keuangan tersebut dikirimkan ke DIT APK DJPBN selaku UABUN. Selanjutnya, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah atau SAIP, yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengiktisaran, serta pelaporan posisi investasi pemerintah. Unit akuntansi SAIP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN selaku UAP BUN Pengelolaan Investasi. Dokumen sumbernya ada 5, yang pertama dokumen anggaran, kedua dokumen pengeluaran, ketiga dokumen penerimaan, yang keempat dokumen lainnya yang dipersamakan, dan yang terakhir memo penyesuaian. Proses akuntansi dari SAIP dimulai dari DJKN memproses data transaksi dan dokumen sumber yang menimbulkan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan, penambahan nilai investasi,
penurunan nilai investasi, serta menghasilkan laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang kemudian dikirimkan ke DIT APK DJPBN selaku UABUN, disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh DJKN selaku penanggung jawab. Selanjutnya ada sistem akuntansi dan laporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman atau SAPPP. SAPPP merupakan subsistem dari sistem akuntansi bendahara umum negara, yaitu serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi piutang penerusan pinjaman, operasi penerusan pinjaman, penerimaan, dan pengeluaran pembiayaan terkait penerusan pinjaman, serta piutang sehubungan dengan kegiatan dalam rangka pemberian pinjaman bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan pemberian pinjaman. Unit akuntansi SAPPP dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi yang bertindak sebagai UAKPA BUN dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertindak sebagai UAPBUN. Lalu dokumen sumbernya antara lain ada dokumen anggaran, dokumen pemberian pinjaman, dokumen penyelesaian cicilan, dan dokumen lainnya yang dipersamakan. Proses akuntansinya yaitu DSMI memproses data transaksi dan dokumen sumber, lalu dijadikan laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, lalu diberikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara selaku UABUN. Selanjutnya ada sistem akuntansi dan pelaporan transfer ke daerah atau SATD. SATD merupakan subsistem dari sistem akuntansi bendahara umum negara, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Unit akuntansi SATD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang membentuk UAPBUN dan UAKPABUN serta bertindak sebagai PABUN. Lalu untuk dokumen sumber ada dokumen anggaran, dokumen realisasi, dokumen pencatatan utang dan piutang, dan dokumen pendukung lainnya. Proses akuntansinya ada DJPK, memproses data transaksi dan dokumen sumber yang dijadikan laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara selaku UABUN. Selanjutnya ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi atau SABS. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi merupakan subsistem dari sistem akuntansi bendahara umum negara, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi belanja subsidi. Unit akuntansi SABS dilaksanakan oleh DJA atau Direktorat Jenderal Anggaran yang merupakan UAPBUN pengelolaan belanja subsidi. Lalu untuk dokumen sumbernya ada dokumen anggaran yang terdiri dari DIPA dan revisinya, lalu dokumen pengeluaran, SPM atau SP2D dan lain-lain, lalu dokumen lainnya yang dipersamakan dan yang penyesuaian. Lalu proses akuntansinya, DJA memproses transaksi dan dokumen sumber hingga menjadi laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, lalu diberikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lain-lain atau SABL. Unit akuntansi SABL dilaksanakan oleh DJA atau Direktorat Jenderal Anggaran
yang merupakan uap Bun pengelolaan belanja subsidi. Pelaksanaan SABL dibentuk UAKPA Bun, UAPA EI Bun, dan UAPA Bun. Dokumen sumber SABL yang pertama ada dokumen anggaran, IPA dan revisinya, dokumen pengeluaran SPM SP2D, dokumen lainnya yang dipersamakan, dan juga memo penyesuaian. Proses akuntansi, pemrosesan dokumen sumber dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas neraca, dan juga catatan atas laporan keuangan. DJA mengirimkan laporan keuangan kepada Ditjen APK DJPBN setiap semester dan tahunan. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus atau SATK. Unit akuntansi. DJPBN atau Direktur Jenderal Perbendaharaan membentuk pertama unit akuntansi koordinator pembantu bendahara umum negara transaksi khusus atau UAKP Bun TK. 2. Unit akuntansi pembantu bendahara umum negara transaksi khusus atau UAKBun TK. 3. Unit akuntansi koordinator kuasa anggaran bendahara umum negara transaksi khusus atau UAKPA Bun TK. Dan terakhir, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara transaksi khusus atau UAKPA Bun TK. Dokumen sumber. Dokumen sumber yang digunakan yaitu dokumen anggaran, dokumen pengeluaran, dokumen penerimaan, dokumen lainnya yang dipersamakan, dan juga memo penyesuaian. Proses akuntansi. Pemrosesan dokumen sumber menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan juga catatan atas laporan keuangan. Pengiriman laporan keuangan ke Ditjen APK DJPBN selaku UAKPA Bun TK disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh penanggung jawab UAP Bun TK. Selanjutnya, UAKP Bun TK menyampaikan laporan keuangan ke Ditjen APK DJPBN selaku UABun. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya atau SKBB. SKBBL dilaksanakan oleh DJPBN melalui Ditjen APK. SKBBL ditetapkan untuk menyusun neraca dan juga ikhtisar laporan keuangan badan lainnya. Unit badan lainnya mengirim laporan keuangan kepada unit akuntansi pembantu bendahara umum, pelaporan badan lainnya atau UABun PBL. Unit badan lainnya terdiri dari unit badan lainnya yang berupa satuan kerja dan unit lainnya yang bukan merupakan satuan kerja. Jadi laporan posisi keuangan badan lainnya dihasilkan dari laporan unit badan lainnya yang bukan satuan kerja. Sedangkan ikhtisar laporan keuangan badan lainnya dihasilkan dari laporan keuangan seluruh unit badan lainnya. UABun PBL mengirim laporan posisi keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan lainnya kepada UABun. Ringkasan laporan keuangan bendahara umum negara atau LKBun. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan keuangan BUN disusun menggunakan sistem aplikasi terintegrasi yang disusun setiap semester 1 dan tahunan. Sistem aplikasi terintegrasi yang dimaksud merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian Negara atau lembaga. Laporan keuangan BUN disusun berdasarkan konsolidasian laporan keuangan pada Sabu. Konsolidasian yang dimaksud dilaksanakan dengan cara menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, beban, pembiayaan, dan transitoris dari laporan keuangan UABun atau UAKP BUN, serta melakukan eliminasi terhadap akun timbal balik. Laporan keuangan BUN terdiri dari LAK, LO, LPE, neraca, LRA, LPSAL, dan CALK. Materi ini bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK 05/2013 dan juga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221 PMK 05/2016.